Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ularika Pandu NIM 1921187. Oke, di sini saya akan melanjutkan pemaparan sebelumnya dari Mbak Dela tentang latar belakang pemikiran Syekh Toba-Tobai. Untuk riwayatnya sudah dijelaskan tadi. Kemudian tentang latar belakang pemikiran beliau, di sini beliau itu seperti pemikir Islam pada saat itu, beliau mengalami pendidikan secara tradisional. Lebih tepatnya di sini lebih tradisional yang seperti apa? Di sini beliau mempelajari seperti Al-Qur'an, kitab-kitab klasik, serta beberapa kesusastraan pada masa itu, seperti Gulistan dan Bustun, Nisab dan Akhlak, Anfar el-Sohail, Tarikh, serta kitab-kitab sejarah pada saat itu. Di tanah kelahiran, Toba-Tobai menjadi sekolah pertama baginya untuk mengenyam pendidikan tersebut. Toba-Tobai mengalami 6 tahun dari tahun 1922 sampai 1928. Di kota itu pula, beliau berkenalan dengan ilmu pengetahuan langsung dari keluarganya yang terkenal sebagai keluarga ulama dan berbagai pengetahuan. Ada satu pengalaman menarik di sini dalam proses belajar al-alamah. Pengalaman ini mengandung pelajaran penting sehingga bagi siapapun, bagi Anda yang sedang menikmati ilmu pengetahuan dan menempuh jenjang pendidikan, jangan pernah menyerah. Selama keadaan berlangsung selama 4 tahun, beliau al-alamah Toba-Tobai ini mengalami suatu gagal dalam ujian. Ketika pada saat itu, setelah gagal dalam ujian, sang guru berkata seperti ini, "Berhentilah menghabiskan waktuku dan waktumu." Mulai pada saat itu, setelah mendengar apa yang diucapkan oleh gurunya, al-alamah Toba-Tobai mengalami rasa malu. Dari malu itulah beliau dengan semangatnya apa? Dalam tekad beliau ingin untuk mempelajari ilmu pengetahuan lebih jauh. Hal inilah yang kemudian hari ternyata membuatnya mampu untuk mudah menelaah semua mata pelajaran sesulit apapun. Ketika itu kisah itu tercantum di dalam autobiografinya yang berkata seperti ini. Di masa itu aku menghindari pergaulan dengan siapapun yang tidak menekuni ilmu. Dalam arti tidak menekuni ilmu berarti beliau tidak membuang waktunya sia-sia. Aku mulai membiasakan diri dengan mengurangi makan, tidur, dan kebutuhan-kebutuhan hidup lain hingga batas minimum. Beliau meminimalisir seminimum mungkin bagaimana dalam hidup ini untuk mengalami aktivitas yang bermanfaat. Di saat musim semi dan musim panas, seringkali aku menghabiskan malam-malam dengan belajar sampai fajar. Sampai fajar seperti belajar sampai pagi, dan selalu menyiapkan lebih dahulu apa yang akan disampaikan oleh gurunya ketika pagi hari. Pokoknya beliau belajar dari setiap apapun yang ada, beliau selalu mengoreksi kesalahan atau lebih tepatnya introspeksi dirinya setiap hari. Menariknya di sini apa yang dialami oleh Toba-Tobai inilah yang akhirnya memantapkan kemampuan berpikirnya sehingga bisa melakukan olah fisik baik secara mental dan tim secara maksimal. Seperti penampilannya di sini dijelaskan di dalam kitabnya bahwa beliau itu tidak hanya melakukan perjalanan rohani dalam hal berpikir, namun juga beliau melakukan olah tangkas seperti berkuda, memanah, itu beliau juga mahir. Nah, ketika di Tabriz, di kota selanjutnya, beliau mengkaji berbagai buku klasik. Buku klasik ini berisi tentang agama dan bahasa Arab sambil mempelajari ilmu-ilmu dasar yang diberikan oleh gurunya. Ketika itu pula beliau mempelajari ilmu-ilmu eksak seperti gramatika, sintaksis, retorika, fikih, usul fikih, logika, dan filsafat, serta apa yang disebut oleh dirinya sendiri sebagai ilmu rohani. Nah, disinilah ketika beliau mulai mempelajari filsafat inilah yang akan menjadi tonggak mulai berkembangnya pola pemikiran al-alamah Husain Toba-Tobai. Ketika itu pada tahun 1935 dia telah menuntaskan dalam masa belajarnya di kota tersebut.
Di tahun itu pula Toba-Tobai melanjutkan pelajarannya secara formal di Haujah Najaf, Irak. Untuk selama pendidikannya yang tahun kedua, Toba-Tobai ini melakukan berbagai macam hal yang menakjubkan. Dalam kesehariannya dapat diketahui bahwa beliau ini melakukan perjalanan pendidikan sambil, kalau bahasa Jawa itu, tirakat. Tirakat di sini bukan mode hemat, tetapi lebih bagaimana diri ini ditempa dengan digenjot keadaan yang sesulit mungkin. Agar apa? Agar beliau tidak mudah menyerah. Beliau selalu semangat dalam menggapai apa yang diinginkannya. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya tentang bagaimana pemikiran yang akan disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.